Yo, halo, selamat datang kembali di WK Channel. Kali ini aku akan membahas alur cerita. Sebelum aku mulai, alangkah baiknya bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe. Oke, sudah, terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan chapter kali ini. Tonari yang sudah menjadi bagian Knocker mendesak Cat dan yang lainnya menuju keputusasaan. Bagaimana tidak putus asa? Mereka saja kewalahan menghadapi Fuji palsu. Ditambah lagi Tonari yang telah menjadi Knocker. Sedangkan Mesa dan yang lainnya telah bebas dari penjara besi. Mereka terlihat tidak terluka, tapi ada yang aneh dengan Fuji palsu dan Tonari. Mereka berhenti, sepertinya waktu mereka sekarang telah berhenti. Seseorang yang mempunyai kekuatan mengendalikan waktu hanyalah jubah hitam atau bisa disebut Satoru. Dengan bentuk bocilnya, Satoru tepat waktu menyelamatkan mereka. Mungkin ini pertamanya mereka melihat Satoru, jadi mereka belum mengenalnya. Terlihat Satoru walaupun kekuatannya luar biasa, tapi tubuhnya masih bocil. Sepeda sama tingginya, lebih tinggi sepedanya. Dengan santainya Satoru menciptakan tangga, lalu langsung dia gunakan menuju Mesa dan yang lainnya. Satoru diingatkan, jangan sampai terkena air di sana. Air Knocker bukan halangan Satoru. Melihat kekuatan Satoru, Kulna ingat bahwa Satoru pernah bersama Fuji dan Yuki. Satoru meminta pada mereka untuk menyerahkan Tonari dan Fuji palsu. Satoru tidak tahu harus melakukan apa pada mereka. Apakah dia akan membunuhnya atau mungkin. Adegan pindah ke Yuki. Mizuha tersadar, walaupun dia terlihat memaksakan keadaan tubuhnya, meminta mereka tunggu dulu, karena dirinya sudah baik-baik saja. Bon tidak percaya dengan ucapan Mizuha. Mizuha menjelaskan dengan keyakinannya bahwa dirinya baik-baik saja akan tinggal di sini dan memenuhi tugasnya sebagai pemimpin kelompoknya, karena Mizuha ingin hidup sesuai dengan harapan leluhurnya. Dan ini mungkin akan menjadi perpisahan mereka dengan Mizuha. Perkataan Mizuha mungkin telah melukai mereka dengan perpisahan ini. Bon tidak peduli kemana Mizuha akan pergi. Tapi jika Mizuha benar-benar ingin memenuhi peran sebagai pemimpin kelompoknya, maka Mizuha harus bertindak dengan cepat. Mizuha harus mempunyai Knocker, lalu tentu saja berhenti mengganggu Fuji dan menghentikan pertikaian ini yang melibatkan warga sipil, termasuk juga orang-orang yang ada di sekolahan. Mizuha menuruti perintah Bon. Dengan kekuatannya dirinya akan membereskan ini semua. Yuki terlihat khawatir dengan Mizuha, lalu dia bertanya tentang Mizuha. Ya, tentang makanan, alergi, dan perasaannya. Dirinya meminta Mizuha membicarakan ini baik-baik dengan mereka. Mulai dari sekarang mereka dan keturunan Hayase akan membicarakan baik-baik di rumah Yuki. Yuki dan yang lainnya percaya pada Mizuha apapun yang terjadi sebelumnya. Suatu saat mereka percaya ada sesuatu yang baik di masa depan. Jadi mereka bisa memulai lembaran baru. Tentu saja dengan saling percaya satu dan yang lainnya. Mizuha memberi minuman pada mereka. Ini adalah tradisi mereka. Mereka diwajibkan meminumnya sebagai bukti pertemanan atau menjadi keluarga mereka. Mizuha menjelaskan ini hanyalah air. Dirinya berjanji akan pulang jika mereka meminum air tersebut. Walaupun mereka ragu, tapi Hana mencoba meminumnya. Bon berteriak meminta Hana jangan melakukannya. Dengan cepat Yuki merebut minuman itu, lalu mengajak Mizuha untuk pulang bersama mereka. Bukan hanya Mizuha saja, tapi orang-orang di sana juga diajak Yuki pergi ke rumahnya. Hana bertanya, apa Bon bisa menelpon kakek yang ada di rumah untuk memberitahu mereka akan membawa orang yang sangat banyak. Mizuha melihat Yuki sangat lucu. Dengan tindakannya tadi, Yuki selalu bertindak dengan keyakinannya sendiri. Bisa saja tadi air tersebut terdapat Knocker atau racun. Bon bertanya langsung pada Mizuha, apa benar air tadi terdapat racun? Mizuha menjawab, tentu saja tidak.
dirinya tidak pernah bisa meracuni salah satu adik kelasnya yang berharga. Yuki dulu pernah bertanya pada Misuha, apa manusia dan mutan bisa hidup berdampingan? Misuha dulu menjawab bisa. Yuki tidak peduli manusia atau mutan. Yuki hanya paham dengan perkataan mereka. Misuha menjelaskan bahwa dirinya adalah Misuha, bukan Knocker. Hirotoshi terlihat senang karena semua kembali normal. Knocker sudah habis, jadi dia bisa minum air tanpa ragu. Yuki pikir Knocker tidak akan pergi karena dirinya telah berbicara dengannya. Dengan itu Hirotoshi berpikir, jadi masih ada Knocker yang bersembunyi. Yuki bertanya, siapa namamu? Misuha bingung. Kenapa Yuki bertanya seperti itu kepada dirinya? Tentu saja Misuha menjawab, ini adalah aku Misuha. Yuki berkata, tangan kananmu. Misuha langsung berlari kembali ke dalam selokan air. Bon meminta mereka segera pergi ke Satoru atau jubah hitam. Yuki yang dilanda asmara alias patah hati meminta Bon tidak perlu khawatirkan dirinya. Dirinya harus pulang juga dan membeli bahan makanan untuk makan malam. Dirinya hanya percaya pada Fushi akan membawa Knocker Misuha. Yuki percaya mereka bisa saling bicara dengan mereka dan mencapai kesepakatan mereka, sehingga Misuha dan yang lainnya mendapatkan tubuh mereka kembali. Bon bertanya, apa yang akan dipikirkan Misuha asli jika melihat itu terjadi? Yuki menjawab, Misuha akan tersenyum. Dari atas roh Misuha melihat semuanya. Dirinya menangis. Saat itu Misuha tidak sendiri, dia bersama ayah dan mamanya. Fushi dengan wujud Todo yang dia pakai merasakan akan datangnya seseorang menuju mereka. Fushi meminta Kamihiko membawa kakeknya Misuha. Dengan cepat Misuha membuat Fushi pingsan dan membawanya. Misuha meminta Fushi cepat melakukannya. Fushi bertanya, melakukan apa? Misuha menjawab, dirinya selalu ingin untuk melawan Fushi, setidaknya sekali ini saja, dan temukan siapa yang lebih kuat dari mereka. Fushi pikir Misuha hanya akan berakhir menuju surga jika melawannya. Fushi tidak hanya diam, dirinya langsung menahan serangan Misuha dengan mudah. Fushi berkata, sudahkah kamu menyerah dengan rencanamu? Misuha menjawab, ya, jika kamu menghubungiku, mungkin itu akan aku pikirkan. Fushi berkata, dirinya akan menyelesaikan ini sebelum matahari terbenam. Misuha lanjut melawannya. Fushi menciptakan dinding-dinding besar, tapi Misuha bisa melewatinya. Menurutnya hal ini tidak bisa menahan kekuatannya dan menganggap Fushi terlalu lemah. Misuha dengan mudahnya memukul dinding yang diciptakan Fushi, tapi di balik dinding itu sudah ada Fushi dengan panahnya. Misuha mampu menahan tembakan Fushi, lalu memukul Fushi jatuh. Misuha melihat di tangannya. Dia memegang bubuk senjata. Dari belakang Fushi siap membalas serangan Misuha tadi.